Ayo dukung konten ini, like, subscribe, dan share. Jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, para peserta seleksi CPNS 2020, selamat kepada teman-teman yang telah lolos SKD dan akan mengikuti SKB. Untuk persiapan, saya akan coba sampaikan kisi-kisi SKB bidang keguruan. Untuk SKB bidang keguruan terdiri dari mata pelajaran pedagogik, bahasa Indonesia, PKN dan IPS, matematika, fisika. Untuk pedagogik, jenis soalnya terdiri dari yang pertama, media pembelajaran tentang suatu indikator. Yang kedua, cara mengaktifkan dan memotivasi siswa. 3. Tes objektif. 4. Kegiatan remedial dan pengayaan. Yang kelima, RPP. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, jenis soalnya meliputi ide pokok, paragraf deduktif dan induktif, parafrase drama, kata baku dan tema, denotasi dan konotasi, terakhir sinestesia. Mata pelajaran PKN dan IPS meliputi yang pertama, penerapan sila dalam Pancasila. Kedua, Ketua Panitia 9. Ketiga, pokok pikiran dan pembukaan UUD sesuai sila dalam Pancasila. Yang keempat, Kerajaan Islam pertama. Dan yang kelima, kerjasama ASEAN. Mata pelajaran matematika jenis soalnya meliputi aljabar atau sifat-sifat operasi hitung. Kedua, modus mean dan median. Ketiga, perbandingan. Keempat, faktorisasi. Kelima, diagram lingkaran. Dan keenam, permukaan tabung dan kubus. Untuk mata pelajaran fisika, jenis soal terdiri dari yang pertama, kecepatan dan percepatan. Kedua, gerhana bulan. Ketiga, gaya dan gaya tarik planet. Keempat, gerak semu matahari. Kelima, debit. 6. Hambatan. 7. Sifat-sifat cermin. 8. Elastisitas dan koefisien elastisitas. 9. Sudut elevasi. 10. Sinar. 11. Impuls, momentum dan tumbukan. 12. Pengertian sistem tata surya menurut Kepler. Dan 13. Simbiosis. Demikian tadi lingkup mata pelajaran serta jenis soal dan materinya. Ya. Mata pelajaran yang pertama, kajian yang pertama tentang pedagogik. Dalam kajian pedagogik yang pertama dibahas adalah tentang tes objektif. Materi tes objektif yang juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek, short answer test. Tes iya tidak, yes no test, dan tes model baru, new type test. Adalah satu jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal atau item yang dapat dijawab oleh tes dengan jalan memilih salah satu jawaban atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang dapat dipasangkan pada masing-masing item atau dengan cara mengisikan atau menuliskan jawaban berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu pada tempat atau ruang yang telah disediakan untuk masing-masing butir item yang bersangkutan. Yang kedua, tentang menjodohkan. Teknik penyusunannya yang pertama, pastikan seri pertanyaan atau pernyataan kolom pertama jalur kiri dan seri jawaban kolom kedua jalur kanan bersifat homogen agar salah satu dari semua seri jawaban ada kemungkinan sebagai jawaban benar. Yang kedua, pastikan petunjuk
mengerjakan tes jelas. Yang ketiga, seyogianya seri pertanyaan atau pernyataan tidak lebih dari 5 item. Karena kalau lebih akan membingungkan dan mengurangi homogenitas. 4. Seyogianya seri jawaban lebih banyak dari seri pernyataan atau pertanyaan untuk mendorong peserta tes lebih cermat. Yang kelima, seyogianya seri pertanyaan atau item diberi urut dengan menggunakan nomor dan seri jawaban dengan menggunakan huruf. Yang terakhir, seyogianya tes ditulis dalam halaman yang sama. Yang berikutnya tes pilihan ganda. Tes objektif itu terdiri dari yang pertama tadi menjodohkan, yang kedua pilihan ganda ya. Tes pilihan ganda, teknik penyusunannya yang pertama menyusun stem soal. Ya. Stem atau pernyataan soal. Yang dilakukan adalah yang pertama, kalau memungkinkan, tulis dengan pertanyaan langsung. Yang kedua, jika melengkapi kalimat yang digunakan, pastikan stem dinyatakan dengan pertanyaan langsung. Berikutnya, pilihan diletakkan pada akhir dari kalimat. Ya. Selanjutnya, mengontrol susunan kata sehingga kosakata dan struktur kalimat. Selanjutnya, dalam soal tes definisi, tempatkan kata atau istilah dalam stem dan gunakan definisi atau gambaran pada alternatif jawaban. Selanjutnya, hindari kata atau ungkapan asing berlebihan dan tidak berguna yang dapat menjadi window dressing. Berikutnya, hindari menggunakan soal negatif. Hindari ungkapan pada soal sehingga pendapat sendiri dari penempuh ujian menjadi pilihan. Selanjutnya, hindari susunan kata, textbook, atau ungkapan berupa klise. Terakhir, hindari soal-soal pemberi petunjuk dan pengait. Yang pertama tadi teknik menyusun stem soal, yang kedua teknik menyusun pilihan dan pengecoh atau distraction. Yang dilakukan sebaiknya yang pertama, pada umumnya berusaha membuat 3-5 pilihan. 2. Semua pilihan harus sejenis dan tepat dengan stem. Cocok dengan pernyataannya. Cocok dengan pertanyaannya juga begitu. Yang ketiga, meletakkan pengulangan kata dan ungkapan pada stem. Konsisten menggunakan tanda baca yang benar yang berhubungan dengan stem. Kelima, mengatur pilihan dalam daftar susunan daripada berurutan. Keenam, mengatur urutan pilihan secara logis dan bermakna. 7. Semua pengecoh secara gramatikal harus benar dengan mengikuti stem. 8. Hindari tumpang tindih pada pilihan. Hindari membuat pilihan kumpulan dari soal benar salah. Hindari menggunakan not given, tidak ada yang di atas, dan lain-lain sebagai pilihan dalam tipe jenis soal jawaban paling benar. Gunakan pada jenis jawaban benar. 11. Hindari menggunakan semua yang ada di atas. Batasi penggunaannya pada jenis jawaban benar. 12. Hindari menggunakan petunjuk lisan pada pilihan. 13. Hindari menggunakan istilah teknis, kata yang tidak diketahui atau penanaman, dan istilah lucu atau penanaman sebagai pengecoh. 14. Hindari membuat pilihan lebih susah untuk menyisihkan pengecoh sehingga memilih kunci jawaban. Ketiga, teknik menyusun pilihan yang benar. Teknik ini terdiri dari yang pertama, umumnya hanya ada satu jawaban benar atau jawaban terbaik pada soal pilihan ganda.
Kedua, pastikan ahli yang kompeten dapat menyetujui yang menjadi kunci jawaban yang benar adalah fakta yang benar. Jawaban yang benar harus secara gramatikal benar untuk jawaban STEM. 4. Memeriksa kembali seluruh tes untuk memastikan pilihan yang benar tidak mengikuti pola yang mudah dipelajari. Yang kelima, hindari ungkapan pada pilihan benar yang textbook atau gaya klise. Yang keenam, pilihan benar harus yang kira-kira secara keseluruhan sama kedalamannya sebagai pengecoh. 7. Keuntungan tes pilihan ganda adalah mengurangi jumlah waktu yang digunakan untuk menulis jawaban. Dengan demikian, membiarkan penilaian mencakup lebih banyak bahan. Teknik benar salah. Teknik penyusunan benar salah. Pastikan pernyataan tes bersifat absolut, benar atau salah sesuai dengan kondisinya. Pastikan tes pernyataan mengukur hasil belajar yang sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan. Pastikan kunci jawaban benar. Pastikan petunjuk mengerjakan tes jelas. Hindari tes tentang pernyataan yang masih diperdebatkan. Pastikan pernyataan tidak menggunakan ungkapan atau kata-kata yang bermakna tidak tentu. Misalnya, kata kebanyakan, seringkali, kadang-kadang, selalu, dan jenisnya. Yang berikutnya, seyogianya jumlah antara jawaban yang benar dan yang salah seimbang. Materi berikutnya, kegiatan remedial dan pengayaan. Kegiatan remedial. Prosedur remedial. Dalam melaksanakan kegiatan remedial sebaiknya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, analisis hasil diagnosis. Diagnosis kesulitan belajar adalah suatu proses pemeriksaan terhadap siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar. Melalui kegiatan diagnosis, guru akan mengetahui para siswa yang perlu mendapatkan bantuan. Untuk keperluan kegiatan remedial, tentu yang menjadi fokus perhatian adalah siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar yang ditunjukkan tidak tercapainya kriteria keberhasilan 80%. Maka siswa yang dianggap berhasil. Setelah guru mengetahui siswa-siswa mana yang harus mendapatkan remedial, informasi selanjutnya yang harus diketahui guru adalah topik atau materi apa yang belum dikuasai oleh siswa tersebut. Sebelum merancang kegiatan remedial, terlebih dahulu harus mengetahui mengapa siswa mengalami kesulitan dalam menguasai materi. Kedua, menyusun rencana kegiatan remedial. Setelah diketahui siswa-siswa yang mendapatkan remedial, topik yang belum dikuasai setiap siswa, serta faktor penyebab kesulitan, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana pembelajaran. Sama halnya pada pembelajaran pada umumnya, komponen-komponen yang harus direncanakan dalam melaksanakan kegiatan remedial adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan indikator hasil belajar. Kedua, menentukan materi yang sesuai dengan indikator hasil belajar. 3. Memilih strategi dan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa. 4. Merencanakan waktu yang diperlukan. Yang terakhir, menentukan jenis prosedur dan alat penilaian. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan remedial. Setelah kegiatan perencanaan remedial disusun, langkah berikutnya adalah melaksanakan kegiatan remedial. Sebaiknya pelaksanaan kegiatan remedial dilakukan secara sesegera mungkin, karena semakin cepat siswa dibantu mengatasi kesulitan yang dihadapinya, semakin besar kemungkinan siswa tersebut berhasil dalam belajarnya. 4. Menilai kegiatan remedial. Untuk mengetahui berhasil tidaknya kegiatan remedial yang telah dilaksanakan, harus dilakukan penilaian. Penilaian ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji kemajuan belajar siswa. Apabila siswa mengalami kemajuan belajar sesuai yang diharapkan, berarti kegiatan remedial yang direncanakan dan dilaksanakan cukup efektif membantu siswa mengalami kesulitan belajar. Tetapi, apabila siswa tidak mengalami kemajuan dalam belajarnya, berarti kegiatan remedial yang direncanakan dan dilaksanakan kurang efektif.
Strategi dan teknik remedial. Beberapa teknik dan strategi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran remedial antara lain: yang pertama, pemberian tugas atau pembelajaran individu; yang kedua, diskusi atau tanya jawab; tiga, kerja kelompok; empat, tutor sebaya; dan lima, menggunakan sumber lain. Yang pertama, pemberian tugas. Penjelasannya, dalam pemberian tugas dapat dilakukan dengan berbagai jenis antara lain dengan pemberian rangkuman baik dilakukan secara individu maupun secara kelompok, pemberian advance organizer dan yang sejenisnya. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik. Ada konsep-konsep yang lebih mudah dipahami lewat aktivitas fisik. Misalnya, memahami bahwa bola fluida tidak berubah kalau berada di dalam wadah yang berbeda bentuknya. Anda sebaiknya menggunakan berbagai media dan alat pembelajaran sehingga dapat mengkonkretkan konsep yang dipelajarinya. Selain itu, hendaknya Anda banyak memberi kesempatan kepada siswa untuk menggunakan media tersebut, karena siswa pada umumnya perkembangan berpikir mereka berada pada tingkat operasional konkret. Mereka akan dapat mencerna dengan baik konsep yang divisualisasikan dan dikonkretkan. Kegiatan kelompok. Diskusi kelompok dapat digunakan guru untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang perlu diperhatikan guru dalam menetapkan kelompok dalam kegiatan remedial adalah dalam menentukan anggota kelompok. Kegiatan kelompok dapat efektif dalam membantu siswa jika di antara anggota kelompok ada yang benar-benar menguasai materi dan mampu memberi penjelasan kepada siswa lainnya. Yang keempat, tutor sebaya. Kegiatan tutorial dapat dipilih sebagai kegiatan remedial. Dalam kegiatan ini, seorang guru meminta bantuan kepada siswa yang lebih pandai untuk membantu siswa mengalami kesulitan belajar. Siswa yang dijadikan tutor bisa berasal dari kelas yang sama atau dari kelas yang lebih tinggi atau dari kelas lain yang kelas sama jika paralel. Apabila menggunakan tutor yang sebaya, sangat membantu sekali karena tingkat pemahaman dan penyampaian tutor yang sebaya lebih dimengerti oleh siswa yang bermasalah. Selain itu, mereka tidak merasa canggung dalam menanyakan setiap permasalahan karena usia mereka sama sehingga mudah dimengerti olehnya. Yang kelima, menggunakan sumber lain. Selain dengan pembelajaran ulang, kegiatan kelompok tutorial, guru juga dapat menggunakan sumber lain yang relevan dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran. Atau juga siswa diminta membaca sumber lain dan bahkan kalau mungkin mendatangkan anggota masyarakat yang mempunyai keahlian yang sesuai dengan materi yang dipelajari. Demikian paparan untuk kali ini berkaitan dengan materi pedagogik, materi pedagogik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu belajar persiapan tes SKB teman-teman calon peserta tes SKB 2020. Untuk materi pedagogik selanjutnya akan kami lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu tentang kegiatan pengayaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat belajar, semangat, sukses di SKB. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.